Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim, amma ba'du. Kepada Bapak Wahyu Setiobudi yang saya hormati, dan untuk rekan-rekanku semua yang sangat berbahagia. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul tentang walimatul arus. Baik, langsung saja. Definisi walimatul arus. Walimatul arus berasal dari kalimat al-walam yang bermakna sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makanan dalam rangka merayakan kegembiraan yang telah terjadi, baik berupa perkawinan ataupun yang lainnya. Secara mutlak, walimatul arus itu terpopuler digunakan untuk merayakan sebuah perkawinan, merayakan sebuah kegembiraan pengantin. Tetapi juga digunakan untuk acara-acara yang lain, misalkan khitan, orang-orang yang sunat, dan akikoh, yaitu bayi yang baru lahir. Jadi walimatul arus dapat diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Walimah merupakan sunnah yang dianjurkan menurut jumhur ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan sebagian besar Syafi'iyah. Dalam pendapat Imam Maliki yang tertera di dalam kitab karya Imam Syafi'i, serta pendapat Zahiriyah bahwa walimah tersebut hukumnya wajib karena sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf yang artinya, adakanlah walimah sekalipun hanya seekor kambing. Adapun adab-adab dalam walimatul arus adalah menyaksikan upacara pengantin dalam suasana penuh kegembiraan merupakan hal yang mulia, sebab akan memperluas persaudaraan dan membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslimin. Dengan demikian persatuan umat benar-benar terwujud dengan ikatan yang kokoh. Untuk menciptakan suasana yang gembira, maka diciptakan karena untuk menciptakan suasana penuh kegembiraan dapat diciptakan karena mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Antara lain, 1. Bila ada kesempatan, hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih, sebagaimana dalil yang menjelaskan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, saya tidak pernah melihat Rasulullah mengadakan walimah terhadap istri-istrinya sebagaimana walimah terhadap Zainab, beliau menyembelih seekor kambing. Yang kedua, apabila tidak mempunyai kemampuan, maka menyelenggarakannya dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya, yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, dalam menghormati tamu, hendaknya mengikuti ketentuan sunnah, yaitu seperti memberi makan kepada orang-orang yang baik. Yang keempat, tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan mempunyai kedudukan saja, sementara itu orang-orang miskin terlupakan ataupun tidak diundang. Yang kelima, diperkenankan mengadakan walimah 3 hari setelah upacara perkawinan berlangsung, yaitu saat pertemuan antara dua mempelai. Yang keenam, diwajibkan bagi suami dan orang-orang yang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghadiri walimah. Yang ketujuh, undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang. Yang kedelapan, yang mengundang acara walimah ialah orang muslim. Kemudian yang 9, orang yang mengundang bukan orang sebagian besar hartanya itu ialah harta haram. Adapun adab
ada adab, ada juga tata krama dalam mendatangi sebuah walimah. Di antaranya satu, meliputi suasana kegembiraan dan niat hendaknya menyemarakkan perayaan yang diadakan pihak pengundang. Yang kedua, alangkah lebih baik jika orang yang mendatangi walimah itu mendoakan kedua mempelai, seperti doanya barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Yang ketiga, menjauhkan dari makanan dan minuman yang disuguhkan dengan bejana dari emas dan perak. Yang keempat, jika dalam walimah perkawinan terlihat sesuatu yang dilarang atau terdapat perbuatan maksiat, maka sebisa mungkin untuk ditegur dan diperingatkan. Yang kelima, menghindari ucapan selamat yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, misalnya ucapan semoga rukun dan segera mendapatkan keturunan, itu tidak boleh. Nah, sekarang hukum menghadiri walimatul arus. Hukum menghadiri walimatul arus adalah hukumnya sunnah. Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri walimatul arus hukumnya wajib ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah seperti kedinginan, kepanasan ataupun sibuk. Itu karena adanya hadis yang berbunyi, barang siapa diundang untuk menghadiri acara walimah lantas ia tidak menghadirinya, maka ia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Tuh. Sekarang hikmah dari walimah. Adapun hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan walimatul arus ialah dengan mengumumkan kepada khayalak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahui dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahu terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan 2 orang saksi dalam perkawinan. Meskipun seseorang wajib menghadiri walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang. Misalnya satu, dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakini tidak halal. Yang kedua, yang diundang banyak orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin, itu boleh tidak datang. Dan dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram. Kemudian dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan. Itu tadi tentang walimah. Kesimpulannya, setelah kita mempelajari makalah tersebut tentang walimatul arus, dapat disimpulkan bahwa hukum untuk mengadakan walimah dalam pernikahan itu ialah sunnah. Dan hukum mendatangi walimah ialah wajib bila dalam walimah tersebut tidak melanggar syariat Islam dan tidak adanya hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya maksiat. Mengadakan walimah hendaknya sesuai dengan kemampuan, tidak pilih-pilih untuk mengundang seseorang, menghormati para tamu undangan, menghidangkan makanan yang baik, dan diperkenankan mengadakan walimatul arus 3 hari setelah akad nikah. Tujuan utama untuk diadakan walimah adalah agar masyarakat sekitar dapat mengetahui tentang pernikahan seseorang, agar tidak timbul fitnah dan prasangka di kemudian hari. Bagi seseorang yang mendatangi walimah, terdapat tata krama yang dilakukan, yaitu datang ke walimah dengan kegembiraan dan dengan berniat untuk menyemarakkan, merayakan sang pengundang, dan menghindari makanan yang wadahnya berasal dari emas dan perak. Dianjurkan pula mendoakan bagi kedua mempelai dan menghindari ucapan-ucapan selamat yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Demikian tadi makalah yang berjudul Walimatul Arus. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.